Buya, berbicara tentang bagaimana dalam memilih pasangan hidup. Kadang timbul beberapa pertanyaan dalam benak saya. Salah satunya ialah bagaimana sekiranya kita dapat mengetahui bahwa pilihan kita tersebut akan dapat bertahan dengan 1001 kekurangan yang ada pada diri kita. Begitu juga sebaliknya. Karena mempertahankan pilihan itu lebih sulit daripada memilih. Yang pertama, cara memilihnya yang benar. Kalau dia punya 1001 kekurangan, ya cari yang nggak punya kekurangan dong. Banyak kekurangan. Kan hidup itu untuk memilih. Nabi menghantarkan, Nabi mengajarkan nikah itu milih. Jadi pilihlah yang dia boleh memilih cantiknya dia, kayanya dia, kemudian dia perilakunya lembut. Kemudian yang terakhir agamanya. Biarpun itu terakhir oleh Nabi dibalik menjadi yang pertama, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Yang punya agama harus kau dahulukan. Lah ini milih. Milih menikah itu memilih. Laki-laki juga milih. Termasuk durhaka kepada anak itu kalau salah milih ibunya. Seorang anak dibawa oleh bapaknya karena katanya kurang ajar kepada bapaknya, kepada Sayyidina Umar. Anaknya rupanya cerdas. Khalifah, saya mau tanya, apa nak? Apakah kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar, yang pertama adalah memilih ibunya yang baik. Bapak saya tidak pernah memilihkan ibu yang baik untuk saya. Asal perempuan dinikahi. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga beri nama yang baik. Namaku pun pahit namanya. Nama pahit, nama tidak baik. Jadi memilih itu penting. Nah, kalau sudah memilih, yang repot itu tidak memilih, terlanjur cinta. Kalau sudah terlanjur cinta, gula Jawa rasa coklat. Ya orang bahlul, gula Jawa rasa coklat. Gula Jawa ya gula Jawa. Bahkan dulu pernah ada kotoran kucing rasa coklat. Aneh banget ini. Ini kalau sudah jatuh cinta dulu nggak bisa memilih. Itulah yang repot menyelesaikan urusannya. Tapi kalau anda normal, hati anda kosong, saya melihat dia adalah wanita yang baik, solehah. Ada kekurangannya. Kekurangannya akan dipertimbangkan. Kekurangannya apa? Ya kurang cantik. Tapi dia solehah. Kurang cantik. Akhirnya dia berpikir dengan iman. Suatu ketika aku akan pergi, aku akan meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak dan sebagainya. Akhirnya dia maju menikah dengan dia. Yang dipikirkan kesolehannya. Maka kekurangannya ditepis waktu hidup. Jadi bahasa waktu sebelum menikah. Jadi kekurangan kalau harus kita terima ya sebelum menikah itu. Tapi bukan karena dia sudah terlanjur gandrung tadi, bukan. Ada seorang wanita ditanya, Neng, kenapa sih Neng kok kamu seneng sama dia, kok pengen nikah dengan dia, apa sih kelebihannya? Enggak tahu mak, kan bingung itu. Ganteng mak enggak, lembut enggak, sudah terjerat dalam cinta. Bohong. Baik. Nah, memilih. Sebelum memilih itu yang benar. Kalau sudah memilih dengan segala kekurangannya, misalnya apa? Dia baik, biarpun dia fakir, dia punya masa depan, rezeki kan bisa dicari bersama. Dia makan, saya makan. Anggap saja sendiri-sendiri ya. Dia cari makan sendiri, saya makan sendiri. Yang penting halal. Jadi kalau kekurangan itu memang sudah kita antisipasi. Gambaran. Tapi kalau sudah santri biasanya yang sombong itu. Yang biasanya repot tuh santri. Saya itu kalau nikah harus cantik pokoknya. Masalah akhlak mah nomor nanti. Kenapa? Kalau wajah kan nggak bisa dirubah. Kalau akhlak kan saya nasihati setiap hari bisa berubah nanti. Santri sombong itu. Giliran menikah hampir 2 bulan istrinya teriak-teriak nggak bisa ngomong, gemeteran dia santrinya. Nggak bisa nasihati. Nasihati apa? Satu kalimat keluar dari mulut suaminya, istrinya balas 5 kalimat. Maka jangan sok sombong santri. Yang penting cantik. Urusan saya kan punya ilmu. Halah. Banyak ustadz itu mengkerut kalau depan istrinya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak akan maju. Istrimu pendukungmu untuk sukses. Kalau istri yang nggak benar nggak bisa sukses. Bahkan bukan sekedar bisa sukses, nggak bisa dibesarkan. Kalau di belakangmu para santri istri yang nggak benar. Pilih istri yang benar. Akhlak bisa mendukung perjuanganmu. Sama